kemarin pagi saya baru dapat WA-nya. Haleluya. Mantap. Haleluya. Terimalah salam saya dari mimbar yang kudus ini, dari mimbar yang hebat ini. Shalom. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Yuk kita buka kitab kita di dalam Roma 14 ayat yang ke-8. Roma 14 ayat yang ke-8. Kalau tidak keberatan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita membaca dan bersuara. Roma 14 ayat yang ke-8. Kita bersuara 1, 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Wow, silakan duduk. Saudaraku, judul firman Tuhan pada pagi ini, integritas Kristus yang sepatutnya. Memaksimalkan integritas Kristus yang sepatutnya. Yuk sama-sama katakan 1, 2, 3. Haleluya. Ini bicara Rasul Paulus berada di kota Roma dengan peradaban yang modern. Tapi walaupun keberadaannya di kota yang modern ini itu membuat rohani jemaat yang berada di kota Roma makin merosot. Sehingga dalam kehidupan berjemaat di kota Roma itu biasa-biasa saja. Dan ya landai hari Minggu ibadah tapi tidak mengalami Kristus. Hari Rabu ibadah tapi biasa saja untuk mengisi kekosongan kegiatan kita sebagai orang Kristen. Saudaraku, orang Kristen tidak usah disuruh ibadah. Natur orang Kristen itu selalu ingin ibadah. Natur ini. Dia ingin selalu berkumpul, bernyanyi, memuliakan nama Tuhan. Tapi belum tentu integritas yang ada di dalam hidupnya itu menampakkan integritas Kristus. Integritas itu bukan bahasa duniawi. Integritas itu bahasa Alkitab. Katakan amin. Amin. Bahasa Alkitab diambil, diadop dengan seorang motivator menjadi integritas bahasanya dia. Tetapi bahasa integritas itu adalah asal usulnya adalah bahasanya Alkitab. Apa itu integritas? Integritas itu harus seirama dengan maunya Tuhan. Menjadi ritmenya Tuhan itu juga harus ritmeku. Itu integritas. Jadi pada saat ritmenya Tuhan, saudara lengah, saudara tidak mendengar, saudara tidak patuh, ya berarti yang muncul adalah daging. Seolah-olah kehidupan kita sudah hari Minggu, kita sudah keren. Belum tentu. Itu naturmu untuk berkumpul karena kita adalah manusia yang senang berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Itu tidak bisa diatur. Di mana ada orang untuk ibadah pasti dia ikut. Tujuannya untuk ngobrol, ketemu teman, mendengarkan firman, tetapi firmannya juga didengar, tidak mengubah hidupnya, sama aja. Bagaimana kita memaksimalkan integritas Kristus di dalam hidupnya? Harus terus ikut ritmenya dia, harus ikut mau iramanya dia. Kadangkala iramanya dia tidak enak, ya, tapi kita harus ikut. Kadangkala ritmenya dia menggagalkan usahamu, planning, iya kita harus ikut. Bagaimana ritme Allah di dalam kehidupan kita yang ditampakkan di dalam Kristus, walaupun dia benar,
Walaupun dia mengajar sesuatu yang hebat tentang mujizat, tetap aja salah menurut pandangan orang dunia Yahudi. Tetapi sebagai pemenang, biarpun dia melakukan segala sesuatu dengan ritmenya Allah, dan dia menjadi kebenaran sampai sekarang, dan sampai sekarang kita anut adalah kekristenan. Apapun di dalam kehidupan kita terarahnya kepada Kristus. Katakan amin. Wow. Setelah saya pelajari banyak ritme saudara dan saya, maunya ini, maunya itu, maunya ini. Kalau nggak dijawab, marah. Tapi saudara ingin selalu maunya diberkati. Katakan amin. Amin. Muka-muka saudara, muka-muka yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Wow. Bagaimana kita memaksimalkan integritas Kristus? Kita natur yang terbatas, kita natur yang lemah, yang penuh kegiatan dari pagi sampai malam, seolah-olah saudara melakukan segala sesuatu itu kebaikan bagi diri. Belum tentu. Hukum keselarasan. Kita melakukan ibadah supaya kita selaras dengan maunya Dia, supaya kita segambar dengan Dia. Kita mengejar dengan usaha daging kita, kita mengejar dengan kekuatan daging kita, jatuh-jatuhnya capek. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada damai sejahtera. Sehingga kehidupan kita kalau perlu setiap hari bawel. You know bawel? Bawel itu bahasa apa? Ngomong terus, komplain terus. Saudaraku, bagaimana kita membangun integritas Kristus dalam kehidupan kita yang sepatutnya, supaya kita seirama dengan Dia. Teruslah ada di dalam Kristus. Katakan amin. Saudaraku, Rasul Paulus sedang berambil alih kehidupan jemaat di Roma, supaya apapun yang dilakukan bagi jemaat Roma kepada Kristus, Kristus juga akan memperhatikan jemaat Roma. Apapun jemaat Roma lakukan, imbal baliknya Tuhan akan memperhatikan kehidupan bangsa jemaat yang berada di Roma. Katakan amin. Amin. Saudaraku, yuk jangan merasa bangga saudara ada di dalam kegiatan rohani. Dia tidak menghitung kegiatan rohani, yang dia hitung hati. Seberapa besar engkau buka hati supaya integritas Kristus masuk. Integritas Kristus itu akan dibangun pada saat kita beri ruang sebesar-besarnya tentang mantap. Pada saat engkau berada di sini dengan kegiatan, tapi ruangmu di sini kosong. Kelihatannya kita keren dengan ibadah, kelihatannya kita keren dengan kesibukan rohani, tapi tempat yang engkau harus isi Kristus itu kosong. Sehingga di dalam pelayanan kita yang hadir adalah marah, yang hadir adalah kecewa, yang hadir adalah kekosongan karena engkau mengisi natur dagingmu. Engkau foto-foto dengan WA-mu seolah-olah saudara sibuk. Betul atau betul? Sepertinya ya. Foto sini, makan sini, seolah-olah, tapi ruangan di tempat itu engkau tidak isi integritas Kristus. Bohong sah. Dari pagi sampai malam sibuk, tapi daerah ini tidak pernah engkau isi dengan integritas Kristus. Saudara, Tuhan Yesus tidak butuh sibukmu. Tuhan Yesus butuh waktu untuk mengisi tempat diri supaya integritas Kristus muncul dan engkau hebat di dalam diri. Katakan amin. Tentang katakan ayat ini saya dapat 2:30 subuh.
Ini ada istilah. Saya bangun bahwa tentang integritas. Saya cari ayatnya. Disitulah dia katakan kita milik Tuhan. Katakan amin. Amin. Yuk sama-sama katakan saya milik Tuhan. 1, 2, 3. Saya milik Tuhan. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Saya milik Tuhan. Kalau sudah milik Tuhan, siapa yang berkuasa? Tuhan. Anda sudah, saudara-saudara. Kalau sudah tahu miliknya Tuhan, dagingmu harus engkau hilangkan. Dagingmu harus engkau singkirkan. Supaya milik Tuhan itu menjadi integritas dia melalui saudara. Dikenal namanya Kristus. Melalui saudara engkau mendapat berkat. Kita menjadi agen perubahan karena kita mempunyai integritas bahwa kita adalah milik Kristus. Kalau sudah tahu miliknya Kristus, jangan coba-coba tarik dagingmu lebih dalam lagi. Jangan coba-coba mengatur hidupmu dengan kemauan dirimu. Yang dia inginkan kalau kita sudah statement kita milik Kristus, yang dikelola maunya dia, supaya kita dengan dia seirama, serima. Kalau sudah serima, saya nggak ada lawan. Amin. 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 Waktu mati, waktu hidup, waktu mati, waktu hidup, waktu mati, waktu hidup, waktu mati. Sebelum kita menuju kematian, ada waktu selang. Kita sedang mengisi waktu selang kita pagi ini, supaya hatimu dirampas. 1-2 jam di tempat ini, dia sedang membombardir tradisi hidupmu. Dia sedang membombardir, sedang merombak keinginan dagingmu. Sehingga tradisi yang kita bangun dari SD, SMP, bahkan sampai kuliah membentuk kota manusia yang tinggi, kota manusia yang besar, sehingga kota Allah menjadi dikit, kota Allah menjadi rendah. Engkau bangun dengan segala natur dagingmu. Tetapi Rasul Paulus membawa supaya kota Allah makin tinggi, kota manusia makin rendah, supaya engkau masuk dalam integritas. Mantap. Seberapa kita duduk diam baca firman? Seberapa duduk diam merenungkan firman? Kalau engkau tidak pernah sibuk untuk diam diri, saya ulang. Kalau saudara tidak pernah sibuk untuk diam diri, selama itu juga integritas Kristus tipis dalam hidup. Saya kalau lihat hamba Tuhan sibuk, saya makin ketawa. Tapi kalau saya lihat hamba Tuhan di rumah terus belajar, mantap. Dia sedang membangun kota Allah yang besar, dengan pengetahuan Allah yang besar, dengan rohani yang besar, supaya benteng tembok ini makin gede, tinggi, supaya integritas Kristus masuk di dalam dirinya, dan dia bisa cerita tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Katakan amin. Amin. Jangan mengukur rohanimu dengan sibukmu, tapi ukur rohanimu. Seberapa besar engkau isi waktumu untuk merenungkan firman. Wih, mantap. Setelah saya belajar, nggak perlu lagi kau sibuk. Yuk, sibuklah dirimu untuk meraih integritas Kristus. Pertanyaan, Kristus sudah ada nggak di hidup? Halo? Kristus sudah ada nggak di hidup? Sudah pasti ada. Tapi yang membuat dia tidak berkembang dirimu. Yang membuat dia tidak tinggi dirimu. Karena dirimu sibuk ngurus ini, sibuk. Seolah-olah saudara sedang mengisi agenda pribadimu. Seolah-olah saudara sedang menampakkan dirimu, naturmu, bahwa engkau keren. Enggak. Dia ingin menarik dirimu supaya benteng kota Allah tinggi, kota Allah besar, karena engkau akan dipakai dengan integritas Kristus yang hebat. Katakan amin. Wow, haleluya.
Semakin saya duduk diam, semakin waktu saya kurang buat belajar. Tidak ada waktu untuk tidak belajar. Setiap hari saya belajar. Kalau kita bekerja begitu, itu akan melirik hati. Katakan amin. Semakin dunia makin keren. Sebenarnya dunia sedang menyedot, mengisap kerohanian supaya engkau sedang membangun kota manusia. Saya pun semakin dunia modern, semakin waktumu disedot untuk masuk membangun kota Allah. Siapa yang tersenyum? Yang tersenyum adalah kuasa kegelapan. Tapi pada saat engkau mengisi waktu kota Allah dengan banyak, kota Allah dengan banyak, kota Allah dengan banyak, kota Allah dengan banyak, engkau sedang mengisi integritas Kristus. Saudaraku, jangan puas dengan rohani yang sebegini. Jangan puas. Seolah-olah berdoa dengan bahasa roh yang keren, bagus. Tapi bahasa roh yang keren juga harus masuk dengan integritas Kristus. Supaya kehidupan engkau sedang mengisi kota Allah yang semakin besar. Dan di situ integritas Kristus ada. Amin. Saudaraku, kelihatannya saya orang ada. Ini ada istri saya. Saya nggak ada duit 2 minggu lalu. Nggak ada duit. Saya biasa melayani di satu gereja jam 8 pagi. Sudah bertahun. Udah dikasih tahu tidak ada peta. Saya layani saya layani bertahun. Terus setelah Senin pagi saya lagi bersihkan rumah, coba kau lari ke ATM, lihat ATM. Saya ngikutin kata Tuhan. Saya pergi ke ATM, ada isinya. Amin. Amin. Kayaknya saudara nggak suka saya berkata. Bikin ke saya tersenyum. Udah khotbah tentang mujizat saudara. Itu mujizat saya bukan lihat nilai nominalnya. Haleluya. Saya melihat ini ada hamba yang mengerjakan integritas Kristus. Aku juga harus memberi kepada dia. Amin. Bukan masalah nominalnya, tapi dia tahu hambaku perlu sesuatu dia berikan. Saya pas lihat tadi, puji Tuhan, saya diskusi sama istri siang hari. Saya lihat Tuhan kerjakan bagi Tuhan. Bukan masalah nilai nominal, tapi Tuhan tahu pada saat kita mengisi integritas Kristus. Saya terlalu yakin keluhan Tuhan dijawab. Amin. Jadi jangan macam-macam kok isi kota manusia terus kok. Kota manusia terus. Kota manusia terus. Pertanyaan, kapan kau bangun kota Allah? 3 hal. Yang pertama, singkirkan kesombongan. Yang kedua, sadar keadaan diri sendiri. Yang ketiga, selalu mengucap syukur. Kita kembali ke Roma 14 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan dulu semua. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Saudaraku, jangan menilai segala sesuatu dengan keberadaan. Kalau dia makan enak, dia orang kaya. Itu kata Allah. Untuk integritas kita meningkat, yuk, yang pertama, singkirkan kesombongan. Jadi sama-sama katakan 1, 2, 3. Singkirkan kesombongan. Sama-sama 1, 2, 3.
Singkirkan kesombongan. Saudara nggak usah diajari dengan kata sombong. Dia sudah ada dalam DNA-mu bahwa saudara sombong. Pada saat saudara diberkati, engkau akan menampakkan dirimu supaya saudara dilihat orang, supaya saudara nyatakan natur saudara adalah yang bangun adalah kota manusia yang besar, sehingga engkau mencoba dengan segala sesuatu menampakkan dirimu dengan yang keren-keren. Tapi Rasul Paulus sudah mengatakan, pada saat di dalam peradaban modernmu dengan kesombonganmu, engkau sedang meruntuhkan kota Allah. Secara tidak sengaja engkau sedang meruntuhkan kota Allah dalam hidupmu. Integritas Tuhan engkau hancurkan dengan keinginan dahimu, sehingga kota Allah bukannya makin tinggi tetapi makin rendah dengan kesombongan dirimu. Untuk integritas Kristus tampak di dalam hidupmu, singkirkan dulu kesombongan diri. Di gereja saya ikut konsep. Ada satu keluarga itu sudah diam-diaman selama 10 tahun, anaknya 3. Pada saat saya ibadah, ada di dalam pikiran saya Roh Kudus katakan, coba diskusi sama suami. Suaminya nggak pernah ikut ibadah walaupun kita konsel di rumah. Tapi pada waktu itu dia hadir. Ngobrol-ngobrol, saya susah nih cari kerja. Sudah bertahun saya kerja, cari lamar, nggak pernah diterima. Ya udah, saya langsung, masuklah saya di situ. Pak, jangan coba koreksi Tuhan. Bentuk konkret yang Bapak lakukan, saya sudah berdoa, saya sudah puasa. Terus kenapa doanya tidak jawab? Nah itu, saya bilang, Pak, selama Bapak akar pahit dalam keluarga, selama akar pahit di dalam keluarga, sampai berdarah berdoa, tidak akan dijawab. Jadi singkirkan dulu kesombonganmu. Jangan kau anggap kegiatanmu itu mendorong Tuhan untuk membantu. Nggak bisa. Dia ingin hatimu bersih dulu. Dia ingin hatimu yang tersakiti dilemparkan dulu. Dia ingin hatimu yang gelap itu hilang dulu, masuk terang Kristus. Pada saat hatimu damai sejahtera, pada saat hatimu clear dengan keadaan dunia ini, saya terlalu yakin pasti doanya dijawab. Udah ketemu, saya ngobrol sama istri. Sekarang Bapak maunya apa? Saya mau rukun Pak Otto. Bagus. Saya ngobrol sama istri. Bu, kira-kira gimana ngomong-ngomong? Sekarang saya tanya, ibu mau akur gak? Mau. Duduk di sebelahnya suami, pegang tangan. Ini baru kejadian Jumat kemarin. Ngobrol, tapi Pak, suami istrinya saya membaca tentang suaminya. Bu, ambil kertas sama bukan, catat kejelekan suaminya. Dia WA ini gini. Banyak amat kesalahan suaminya. Pertanyaan, Bu, catat kebaikan suami. Bingung ya. Itulah manusia. Kadang-kala kita mengukur berdasarkan pikiran kita sombong. Bukan masalah berpakaian, tapi masalah pendapat membuat engkau juga sombong. Sehingga kota Allah itu susah sekali masuk di dalam kota manusia. Sehingga yang kau bangun adalah kota manusia yang menurut pendapatmu adalah keren. Oh, gini. Ya, terus gimana? Kalau sudah bersalah, mau ngapain lagi? Panggil aja polisi suruh. Lo semuanya salah kan? Bikin aja laporan.
Saya pun hidup berkeluarga dengan istri saya, tidak bagus-bagus, tapi saya akan bangun terus berdoa. Sekarang ibu mau akur atau enggak? Saya nggak mau, itu serah. Emang hubungannya ibu sama saya apa nggak ada hubungan? Saya tahu firman, saya kasih tahu. Masa saya harus sakit dulu seperti dokter? Dok, saya sakit paru-paru, saya sakit dulu paru-paru baru bisa ngomong. Enggak. Yang sehat memberikan tahu yang sakit. Kadang-kala kita seperti itu dengan kesombongan. Kadang-kala saudara sudah merasa bahwa saya baik-baik, kayak koreksi diri. Dia ingin supaya engkau singkirkan kesombongan dirimu. Kesombongan dirimu adalah orientasinya kepadaku, kepada daging, kepadaku, meluluku. Sekarang engkau bangun adalah kota manusia dalam hidup. Sombong. Jadi kalau orientasi kita melulu tentang diri, saudara adalah sombong. Kesombongan bukan ditunjukkan dengan perdagangan. Kesombongan bukan ditunjukkan oleh permata. Kesombongan ditunjukin. Mau nggak engkau ikut ritmanya Tuhan? Haleluya. Yuk, bolehkah kita baca yang kayaknya saudara mulai mukanya sama saya disemin terus dari tadi. Haleluya. Lambaikan tangan, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya jadi semangat. Mari kita pulang yuk. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Haleluya. Jangan kepadamu apa yang baik dan apa yang Tuhan berimu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Garis bawahnya ada 2 kata, manusia. Kita, saudara dan saya, adalah makhluk yang terbuka. Makhluk yang terbuka itu informasi apapun saudara serap, apalagi sekarang sosial media, pergaulan, belum main sini main sana main sini bisa terus, belum nonton YouTube bisa terus. Manusia yang terbuka, tetapi Allah mengatakan engkau adalah milik melulu sibuk. Kayaknya jemaat di sini jemaat yang suka berdoa. Katakan amin. Amin. Haleluya. Jawab yuk ke doa. Haleluya. Setiap hari konsen doa. Mantap kali jemaat di tempat ini. Battle City Center. Saudaraku, manusia cenderung pasti sombong. Gak usah lihat, pasti sombong. Dia nanti karena dia berkembang, karena dia manusia. Tetapi dia katakan selain berlaku. Saudaraku, kita terbangun dengan pendidikan kita SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Ada 7 orang bijaksana, salah satunya adalah Solomon. 7 orang bijaksana Athena, salah satunya adalah Solomon. Sehingga Solomon menulis tentang hukum-hukum. Hukum baik benar, baik benar, baik benar, baik benar, salah salah, baik baik. Sehingga produk hukum itu dibawa sampai sekarang. Masuklah hukum KUHP. Membunuh salah, mencuri salah, berbohong nggak ada hukumnya, mencuri apapun salah, dihukum. Itulah produk kita sampai sekarang. Sehingga pola pikir kita akan menuding segala sesuatu salah dan benar. Ini salah, gak gereja malas, nunjuk terus. Nunjuk terus kesalahan orang lain. Produk hukum, produknya seorang. Tetapi produk keadilan Tuhan. Produk keadilan Tuhan harus masuk murni tentang Kristus. Walaupun Yesus benar disalahkan, tapi dia tetap melakukan keadilan kebenaran yang ada di dalam Kristus. Itulah pernyataan hidup kita. Kita jangan coba-coba menuding orang salah. Jangan coba-coba menuding bahwa kita yang benar. Harus masukkan produknya
Jangan coba-coba lihat orang bersalah. Jangan coba-coba. Perbaiki dulu diri supaya produk ini adalah integritas Kristus. Walaupun dia disalahkan, dia tetap membangun kota Allah. Walaupun dicambuk, dia tetap membangun kota Allah. Dia dengan kuasanya dia bisa mengalahkan, tapi dia memberi contoh dengan kota Allahnya. Demikian pun dengan saudara. Kalau saudara disalah-salahkan orang, tarik diri, katakan puji. Amin. Dia sedang memakai integritas Kristus. Oke om. Amin. Masih salah ngomong. Amin. Haleluya. Sen ada lawan. Haleluya. Yuk, jemaat di tempat ini, jangan coba-coba menghakimi orang lain dengan produk pribadi, tapi berilah sesuatu kebaikan, produknya Kristus dalam diri. Wah, ibu itu WA, bapak nggak tahu sih, bapak nggak tahu sih, bapak nggak tahu sih, bapak nggak tahu. Saya jawab, memang saya nggak tahu bu. Yang tahu kan istrinya, masa saya? Kalau semua nggak tahu, ya udah bu, mendingan suaminya lapor aja polisi. Sekarang pertanyaannya, mau diperbaiki atau enggak? Kalau mau diperbaiki, masuk produk integritas Kristus. Amin. Apapun kesalahan suami dan istri, jangan tuding, yuk rangkuli, berilah maaf sebesar-besar, karena kita punya integritas Kristus. Apakah saya benar di mata istri saya? Enggak juga, ada kesalahan, tapi dia memberi maaf kepadaku. Diberi ruang dan waktu supaya integritas Kristus yang kukerjakan adalah kawasan kota Allah. Pada saat kota Allah kita bangun, apapun yang terjadi tetap bersyukur. Yang kedua, sadar. Belum sampai sini, no. Boleh klik ke atas. Belum sampai sini. Lagi. Haleluya. Haleluya. Apa saya turun di sini? Belum. Kedua. Oh ya, yang kedua. Yuk, sadar keadaan diri sendiri. 1, 2, 3. Sadar. Saya bertanya kepada saudara. Kadang-kala kita juga melakukan kesalahan, kita nggak sadar ya. Perasaan kita bingung, betul atau betul? Sepertinya sih iya. Menurut pendapat kita benar. Tolak ukur ini adalah dia. Amin. Pada saat kita sadar, di ayat yang keempat, saya bacakan bagi saudara, Roma 14. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, ia adalah urusan Tuhannya sendiri, tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga terus berdiri. Artinya, kalau kita milik Kristus, kita tetap berdiri di dalam Dia. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Lambaikan tangan, katakan amin. Saya terlalu yakin dan percaya hidup kekeluargaan kita juga belum tentu bagus-bagus. Tapi kalau sampai sekarang itu karena kasih anugerah. Wow. Ini boleh kamu yang kedua. Ini kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tidak ada. Jangan katakan kita dekat dengan Tuhan, tapi saudara tidak pernah baca dirimu sendiri. Seolah-olah kita kenal Tuhan dengan baik menurut dari mulutmu sendiri. Lihat saya, percaya dan iman itu berbeda. Lihat ya, kita ngomong percaya kepada Tuhan, saudara di sini. Saya percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan di sana. Saudara terus katakan percaya, tapi Tuhan di sana. Percaya, tapi Tuhan di sana. Percaya, tapi Tuhan di sana. Tetapi iman berbeda.
Pada saat engkau katakan beriman, kita masuk ke dalam Dia dan masuk dalam kota Allah. Itu kata iman. Artinya, pada saat kita beriman menjadi milik Kristus, yang ngatur hidupmu, yang memberi petunjuk hidupmu, yang memberi segalanya adalah Kristus. Katakan amin. Amin. Kita menjadi makhluknya Tuhan. Itu kata iman. Pada saat kata iman masuk di dalam diri, saya terlalu yakin kita sadar untuk mengetahui diri kita. Wow. Haleluya. Yuk, saudaraku, janganlah segala sesuatu kegiatan menjadi parameter kita. Saya sudah ini. Oh, itu parameter dirimu bahwa saudara lebih keren. Tetapi sebenarnya saudara tidak mengisi tentang Kristus dalam hidupmu. Saudara tidak mengisi Kristus integritas di dalam diri. Yang engkau tampakkan adalah kegiatan dahulu. Dia tidak mau seperti itu. Ini Alkitab. Alkitab ini tokohnya berbeda. Ceritanya berbeda, tahunnya berbeda, maknanya berbeda. Engkau tidak masuk ke ruangan ini sampai kapanpun kalau engkau tidak terlibat di dalam iman. Tetapi konteks firman Tuhan diangkat sampai sekarang itu sama bagi saudara dan saya. Saudara bisa marah, iya. Saudara bisa kecewa, iya. Saudara bisa dihianati, iya. Tetapi pada saat engkau masuk menjadi makhluknya Tuhan, Dia akan mengatur supaya engkau tahu siapa dirimu. Kita lupa baca diri kita sendiri. Kita sibuk baca diri orang lain, tetapi kita tidak sibuk membaca diri Tuhan dalam diriku, karena aku punya integritas Kristus. Saya terlalu yakin dan percaya pada saat integritas Kristus tampak di dalam hidup berjemaat, jemaat ini akan bertambah lebih banyak lagi, karena yang ditampilkan adalah pelajaran tentang Kristus. Yuk kita baca Galatia, boleh mau? Yuk baca sama-sama satu dulu. Lihat saya, ada dua identitas di dalam diri saudara dan saya. Yang pertama adalah identitas primer. Identitas primer di dalam Roma 14 ayat 8 kita katakan kita milik Kristus. Itu identitas primer. Tapi pada saat engkau membangun kota Allah dengan identitas primer, kuasa kegelapan tidak akan pernah diam untuk meruntuhkan kota Allah dalam hidup. Saya ulang, pada saat engkau bangun dengan kota Allah menjadi miliknya Tuhan, identitas sekunder akan mempengaruhi diri. Iblis dengan segala kegelapannya untuk membelenggu engkau dengan dosa, supaya identitas primer itu rusak. Yang muncul adalah identitas sekunder. Pada saat engkau tahu aku miliknya Kristus, Dia sedang membangun kota Allah, tetapi kota manusia akan memporak-porandakan dengan dirimu sendiri, dengan kota Allah diruntuhkan sehingga gereja membangun terus ibadah, gereja membangun terus komsel, gereja terus membangun dengan pemuritan, karena dia sedang menarik dirimu, dia sedang merampas dirimu, dia sedang menaruh identitas supaya engkau menjadi milikmu. Seberapa besar iblis bekerja dalam kehidupan saudara dan saya, secara tidak sengaja kita sedang membangun identitas sekunder. Dengan diberikan kerjaan, kita sibuk. Dengan diberikan anak, kita sibuk. Dengan diberikan cucu, kita sibuk. Tapi kapan kota Allah kau bangun? Dia tidak memerlukan engkau sibuk. Dia memerlukan engkau sibuk merenungkan. Wah. Haleluya.
Haleluya. Jadi kalau kota doamu nggak pernah dijawab, jangan salahkan Tuhan, karena engkau tidak pernah bangun. Identitas Kristus harus dibangun dengan kerendahan hati. Santo Bernardus, Santo Benedictus, Santo Benedictus, dia sedang membangun 12 tangga dalam kehidupan kerendahan hati. Tangga pertama bicara taat kepada Tuhan. Tangga kedua sampai tangga 11 itu bicara mengenai tadi. Tapi tangga ke-12 Santo Benedictus dengan kerendahan dia tutup hormati Tuhan Allah. Yang pertama tangga taat, yang kedua yang ke-12 ditutup dengan hormati Tuhan. Pada saat engkau taat kepada Tuhan, pada saat engkau ikut ritmenya Tuhan, secara otomatis engkau sedang bangun kota Allah. Pada saat kota Allah terbangun, engkau sedang menghormati Tuhan Allah. Yuk baca dirimu sendiri. Seberapapun besar pendeta siapapun datang misi, kalau saudara tidak merenungkan firman, saudara tidak membangun identitas Kristus. Ini istri saya dari sini, selalu saya teman dekat saya. Apa yang saya suruh? Udah baca kitab? Belum. Udah baca kitab? Sekarang dia baca. Nanti istri. Haleluya. Kita harus sering. Jangan lakinya sibuk, istrinya gak sibuk juga. Kita harus sibuk merenungkan. Itulah suami istri. Haleluya. Bahagia banget. Haleluya. Jangan menipu dirimu sendiri. Kadang-kadang di gereja engkau pakai topeng dengan rohanian, tapi di rumah malas doa, malas baca Alkitab, malas merenungkan firman. Mau jadi apa hidup ini? Tapi kalau ditanya siapa yang mau diberkati, angkat tangan. Tapi membangun kota Allah nggak pernah dulu. Kekristenan sejati ada di rumah, bukan di gereja, tapi di rumah. Saya kalau lihat orang sibuk, saya langsung tahu ini orang kosong. Mulai saya ini sibuk, tapi kosong. Dia sedang membangun kota manusia di dalam Tuhan. Dia tidak perlu kau sibuk, tapi sibukkanlah diri untuk merenungkan firman. Karena saudara dan saya adalah milik Kristus. Katakan amin. Amin. Yang ketiga, yang selalu mengucap syukur. Sama-sama katakan. Ayat yang ke-6. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan dan juga mengucap syukur kepada Allah. Katakan amin. Amin. Makan tidak makan, tetap mengucap syukur. Amin. 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 Nggak ada mobil dan ada mobil, tetap Mengucap syukur. ada duit, nggak ada duit, tetap Mengucap syukur. sehat atau tidak sehat, tetap Mengucap syukur. sendiri atau berdua, tetap Mengucap syukur. mantap. Pada saat kita mengucap syukur, sebenarnya kita sedang memindahkan kerajaan Allah di dalam diri. Mantap. Haleluya. Pada saat kita mengucap syukur, engkau sedang menggeser kerajaan Allah di dalam dirimu. Dan engkau masuk dengan kemilikan Allah dengan identitas Kristus. Supaya di dalam hidupmu tidak bisa digoyang lagi dengan penyakit, tidak bisa lagi digoyang dengan tidak ada duit, tetap Tuhan Yesus baik. Amin. Saudara,
Kadangkala di dalam kehidupan saudara dan saya ada sesuatu tokoh yang kita senangi. Entah itu Agnes Monica kah, entah itu si Bawol kah, entah itu Pak Ferry kah, entah itu siapa yang ada menjadi hukum peniruan. Saya mau seperti dia, saya mau seperti dia, saya mau seperti dia. Itulah hukum peniruan. Pada saat engkau bangun kota Allah dengan dahsyat, pada saat engkau sedang membangun integritas Kristus ke dalam dia, kita seakan masuk ke dalam hukum peniruan sama seperti Kristus. Katakan amin. Pada saat engkau berakumulasi dengan rohani yang hebat, pada saat engkau terus ada di dalam ruangan kota Allah, engkau serupa. Yang muncul bukan saya dan saudara, yang muncul bukan dagingmu, yang muncul adalah Kristus dalam hidupmu. Katakan amin. Artinya kita menjadi miliknya. Amin. Wow. Iman. Saya bertanya kepada saudara. Ini Kristus. Saudara mempunyai iman di sini. Imannya punya Kristus atau punya saudara? Saya perlu jawaban dari saudara. Saya ulangi. Ini Kristus. Saya ingin mengambil Kristus. Saudara berperasaan iman itu punya saudara atau punyanya Kristus? Tolong dijawab. Saya ulang. Setuju ya? Kita buat pertanyaan. Ini Kristus. Ini saudara. Yang punya iman saudara atau Kristus? Halo? Halo? Bagus salahnya. Kalau kau bilang katakan punya saya, engkau akan berat mengerjakan untuk mengejar Kristus. Tapi pada saat engkau tahu itu imannya Kristus, tarik ke dalam diri, yang muncul adalah Kristus. Apapun yang engkau kerjakan, engkau kerja dengan sukacita. Karena yang ku kejar bukan segala sesuatu, tapi yang ku kejar adalah Kristus yang mendorongku untuk terus ada dalam kawasan. Dia sekarang pun sedang merangkas supaya engkau ikut pola pikir. Yuk kita bacain dan ayat 1, 2, 3. Bersukacitalah, boleh kan? 1, 2, 3. Haleluya. Ada 3 suara di dalam kehidupan saudara dan saya. 3 suara dalam kehidupan saudara sampai hari. Yang pertama adalah suara diri saudara dan saya. Yang kedua, suara iblis. Yang ketiga, suara Tuhan. Saya bertanya kepada saudara, mana suara yang paling banyak dalam hidup? Saya ulangi, ada 3 suara dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, suara daging saudara dan saya, suara daging yang pertama. Yang kedua, suara iblis. Yang ketiga, suara. Mana yang paling banyak? Aduh, Yang kedua. bantu saya jawab supaya bahagia juga. Saya ulangi. Ada 3 suara saudara dan saya. Yang pertama, saudara, suaranya saudara dan saya, suara daging. Yang kedua, suara iblis. Yang ketiga, suara Tuhan. Mana lebih banyak? Suara mana? Nah, ini jujur nih gereja. Suara diri sendiri. Terus kita mau bilang, saya dengar suara Tuhan, bohong. Dulu saya tidak percaya pendeta bilang saya dengar suara Tuhan. Dulu waktu saya belum belajar, ternyata pada saat saya belajar berakumulasi dengan firman, saya dengar suara Tuhan. Bangun, bawa ayat tentang integritas. 2:30 pagi saya langsung catat. Artinya pada saat kita berakumulasi dengan Tuhan, suara Tuhan itu dominan dalam hidup. Tergantung kegiatan saudara. Kalau saudara capek dengan kegiatan daging, bagaimana suara Tuhan saudara dengan capek ngorok. Tapi pada saat engkau berakumulasi dengan firman, pada saat malam pun engkau dibangun, ayo bawakan integritas.
Saya cari ayat Roma 14 ayat 8. Karena aku milik Kristus, aku harus seirama dengan dia, seritme dengan dia. Apa yang dia mau aku lakukan, apa yang aku lakukan Tuhan tahu. Karena aku sedang membangun kota Allah dengan identitas Kristus, dalam integritas Kristus. Saudara, yuk jangan terlalu sibuk dalam hidup. Jangan terlalu sibuk. Sibukkanlah diri untuk masuk ke dalam ruangan Tuhan. Secara otomatis engkau sedang membangun kota Allah. Kalau engkau membangun kota Allah, kesusahan pasti dijawab oleh Tuhan. Keluh kesah pasti dijawab oleh Tuhan. Keuangan pasti dijawab oleh Tuhan. Karena engkau terus membangun kota Allah dengan identitas, integritas Kristus. Dia tidak mau engkau jauh daripada dia. Dia sedang merampas diri karena engkau dan saudara adalah miliknya Kristus. Pada saat engkau membangun kota Allah dengan integritas Kristus, hidupmu penuh dengan surga. Amin. Mantap, haleluya. Saya bilang sama istri saya, waktu saya buat Tuhan kurang. Walaupun tiap hari sampai malam saya belajar, tapi waktu saya buat Tuhan, saya ingin menyerahkan hidup saya untuk melayani. Saya senang dengan hidup baru. Waktu saya masuk lewat rumah susu kan macam. Ibu Gembala dari sana, ada Pak Oga kan? Entar dulu, seperti Ibu Gembala silakan dapat fasilitas khusus. Saya suka cita walaupun diberi akses untuk duluan, dia sebut Ibu Gembala itu pendeta, itu artinya dia kaya. Karena dia sedang membangun kota Allah dengan kegiatannya, dengan identitas Kristus, dengan identitas kota Allah. Dia disebut sebagai ibu pendeta. Bukan hal yang mudah, tapi dengan segera sekecil apapun, dengan sekecil apapun, dia sedang membangun kota Allah. Yuk, tampilkan kota Allah dalam hidup, sekecil apapun. Jangan sibuk dengan kegiatan daging, sibuklah dengan kegiatan rohani. Sampai kapan dulu? Kalau engkau berdoa, tapi engkau sedang membangun kota manusia, tidak akan dijawab. Tapi pada saat engkau bangun kota Allah, pasti dijawab. Karena engkau sedang membangun integritas. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus beserta. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Gloriokan Engkaulah Tuhan. Haleluya. Kita nyanyi. Oh, Engkaulah Tuhan, Jesus, Engkaulah Raja, berkaulah hidupku bersama.
Tuhan untuk membangun identitas Kristus yang sepatutnya. Kami adalah milik, bahwa kami dalam dimensi ilahi hanya bisa dikerjakan dengan hati yang tenang. Dimensi ilahi hanya bisa dibangun dengan sukacita dari Bapa. Dimensi ilahi dibangun untuk merenungkan firman. Karena kita adalah milik Kristus, pekerjaan kita adalah membangun identitas Kristus. Melalui kami, melalui hidup kami, orang lain melihat ada Kristus. Terima kasih Kristus, terima kasih atas firman. Kami serahkan semua dalam tangan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa yang sudah diberkati sama-sama. Amin.
Katakan dengan lembut, darahnya, darahnya, suci aku. Amin. Darahnya, selamatkan aku. Darah Yesus, darah Yesus, dan tubuh Yesus tersedia bagimu. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-57. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, Haleluya. dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sebab apa telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah inilah tubuh Yesus terpecah pada atas kayu salib ribuan tahun yang lalu untuk mengampunkan dosa kita? Mari kita makan bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemudian dia mengambil sawah, sesudah makan lalu berkata, sawah ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini adalah darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib ribuan tahun yang lalu untuk pengampunan dosa kita? Mari kita minum bersama-sama dengan iman dan terjadi sesuai dengan imanmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati, kami berkorban, kami terjadi kehidupan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.